Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur pecinta wedus kafe, sedulur peternakan. Oke teman-teman, hari ini aku akan bahas mengenai seberapa besar sih peran pakan hijauan dalam peternakan modern saat ini teman-teman. Karena kan kita semua tahu teman-teman, sekarang itu kan peternakan di Indonesia sudah mulai banyak beralih ke peternakan modern, peternakan yang katanya simple dan tidak ruwet, peternakan yang katanya tidak perlu ngarit, dan peternakan yang lebih efisien dan hasilnya lebih banyak dibandingkan peternakan tradisional teman-teman ya. Sebenarnya seberapa penting sih pakan hijauan itu ketika diterapkan dengan peternakan dengan sistem modern teman-teman. Sebenarnya gini teman-teman ya, pada dasarnya semua konsep peternakan itu baik, dan semua konsep peternakan itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing teman-teman. Entah itu dari segi biaya, dari segi waktu, dan dari segi keefisienan teman-teman ya, dan dari segi kepraktisan juga. Jadi tergantung tergantung teman-teman sendiri mau menerapkan yang mana. Tapi kalau menurut saya pribadi dan berkaca kepada banyak teman-teman dan situs-situs yang ada di luar Indonesia sebenarnya teman-teman, bahwa peternakan modern yang kita jalankan saat ini itu sebenarnya menurut saya secara pribadi teman-teman, tidak mau menjelekkan yang lain-lain ya, itu sebenarnya masih belum efektif kalau menurut saya. Karena apa? Karena kita masih belum bisa memanfaatkan semua sumber daya yang ada di sekitar kita. Kalau peternakan yang benar-benar modern seperti di Australia, New Zealand, Belanda, dan negara-negara di luar negeri seperti itu teman-teman ya, itu kalau menurut saya sih memang sudah benar-benar modern dan semuanya menggunakan mesin. Tapi ada tapinya teman-teman, mereka tidak pernah melepas yang namanya hijauan, karena memang di sana itu daerahnya 4 musim ya teman-teman, 4 musim. Jadi ketika musim salju tidak ada rumput yang tumbuh sama sekali. Jadi mereka menerapkan yang namanya silase atau fermentasi atau pakan kering, pakan tambahan dan lain-lain, itu karena terkendala oleh musim. Nah, jadi kalau di tempat kita teman-teman yang hanya ada 2 musim, dan di musim kemarau itu masih bisa menumbuhkan rumput hijau teman-teman ya, entah itu ramban maupun rumput budidaya, saya rasa sih hijauan itu tetap harus menjadi pakan utama. Karena memang kalau untuk breeding sendiri teman-teman ya, manfaatnya itu sangat banyak. Kalau untuk breeding sendiri, satu dari segi kesehatan, terus dua dari segi ambing susunya itu juga lebih besar dan produksi susunya juga lebih banyak. Terus yang ketiga itu dari segi biaya, itu menurut saya lebih efisien ya teman-teman, lebih efisien dan lebih minim biayanya kalau kita menerapkan pakan yang hijauan seperti itu. Tapi kalau di daerah saya ini kebetulan memang lagi musim kemarau teman-teman, jadi 2 bulan yang lalu itu sudah saya arit, dan ya sekarang rumput budidayanya itu ya nggak tumbuh teman-teman, hanya ada rumput-rumput liar. Dan di situ itu kandang saya teman-teman, dan ini pas ada di depan kandang ya, depan kandang. Jadi harapan satu-satunya kita hanya ada di ramban-rambanan seperti pohon pisang dan daun-daun yang lain ini teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Saya coba akan kita lihat teman-teman di kandang teman-teman ini, kebetulan sudah jam 9 pagi teman-teman. Habis kita kasih makan tadi sekitar jam setengah 8 domba-domba saya. Habis kita kasih makan sekitar jam setengah 8, apakah mereka ini makannya sudah habis atau masih teriak-teriak teman-teman ya. Kita coba. Nah, ternyata sudah banyak yang tidur teman-teman ya. Nah, makanya juga sudah mulai habis nih. Oke, dia hanya menatap dan tidak bengok-bengok teman-teman. Yang di sebelah sana juga ya banyak yang sudah tidur teman-teman. Ternyata sudah banyak yang kenyang. Jadi kebetulan pagi ini setiap pagi saya mesti selalu kasih silase, silase janggal jagung, dan juga dicampur dengan rumput dan tepung jagung, dan juga beberapa rambanan teman-teman.
untuk memperkaya nutrisinya. Jadi memang khusus pagi saya kasih pakan yang ini teman-teman, pakan instan kalau kata saya. Nah, pakan instan. Jadi nanti kalau sudah sore hari kita kasih hijauan, kecuali memang sudah tidak mampu atau tidak bisa atau tidak ada yang mau diari teman-teman, baru saya kasihkan lagi silasenya teman-teman. Atau terkendala waktu atau kesibukan baru saya kasihkan lagi silasenya. Tapi kalau masih nutut teman-teman, pasti saya arit teman-teman, pasti saya selalu ngarit teman-teman ya. Kembali lagi kepada yang tadi teman-teman, seberapa penting sih peran pakan hijauan itu untuk ini, untuk peternakan modern? Kalau menurut saya sangat penting ya, karena memang dari segi manfaatnya itu kalau menurut saya sih sulit untuk tergantikan. Karena apa? Karena kenapa saya bilang sulit tergantikan? Seperti misalnya teman-teman sendiri, hmm, teman-teman kan iklimnya di sini biasa makan roti, makan nasi ya, makan nasi pagi sarapan nasi, siang makan nasi, malam juga makan nasi. Ketika teman-teman itu diganti setiap harinya dengan makan roti, pagi roti, siang roti, malam roti, sama-sama sebenarnya sama-sama sumber karbohidrat teman-teman, atau diganti dengan singkong pagi, siang, malam sama-sama sumber karbohidrat. Apa yang akan terjadi kalau itu dimakan secara terus-menerus oleh teman-teman? Otomatis akan stres. Nah, itu otomatis akan stres karena akan ada perubahan karena ada perubahan pola pakan, dan tubuh biasanya tidak akan langsung menyerap teman-teman, kecuali memang sudah teman-teman terapkan sedari lahir, mungkin itu bagus. Tapi kalau teman-teman ketika sudah dewasa eh, menerapkan itu, mungkin untuk jangka pendek mungkin tidak akan ada masalah, tapi ketika jangka panjang mungkin akan terjadi stres dan lain-lain, dan akhirnya akan menimbulkan penyakit teman-teman. Nah, seperti itu juga dengan hewan teman-teman. Sebenarnya banyak sumber serat yang bisa kita manfaatkan teman-teman, tapi pada dasarnya kesukaan mereka itu adalah hijauan teman-teman. Kalau itu kita ganti full dengan serat yang lain, mungkin itu akan timbul masalah nantinya di peternakan teman-teman. Apalagi teman-teman yang masih pemula, belum banyak paham mengenai tentang substitusi pakan, pengganti pakan, terus penguat pakan, dan pakan apa saja yang boleh diberikan dan tidak boleh diberikan, seperti itu. Jadi kalau menurut saya teman-teman yang masih pemula itu memang lebih aman menggunakan pakan hijauan. Pakan hijauan entah itu full ataupun dalam bentuk 50% atau 70% hijauannya, teman-teman harus ada pakan hijauan teman-teman, karena dari segi manfaatnya yang sangat besar teman-teman. Sayang sekali kalau kita tidak manfaatkan seperti itu loh, terutama untuk kesehatan ternak itu sangat-sangat besar sekali manfaatnya. Kalau teman-teman tidak mau menggunakan itu untuk peternakan breeding teman-teman, saya rasa sih selamat teman-teman sudah menjalankan peternakan modern yang kalau menurut saya sih masih kurang efektif. Kalau menurut saya, kalau teman-teman itu tidak menggunakan hijauan, karena ya dari segi biaya, terus dari segi jangka panjang saya juga belum pernah mengalami kalau dari segi jangka panjang. Tapi seperti manusia aja teman-teman ya, kalau memang bukan makanan kita yang sehari-hari terus kita diganti makanan lain secara terus menerus teman-teman dengan jangka waktu yang lama, otomatis kan pasti ya nggak enak gitu loh, akan timbul kesetresan, dan ketika stres mungkin itu akan banyak menimbulkan penyakit teman-teman. Nah, kalau domba itu bisa melewati masa stres itu, mungkin dia bisa sehat dan beradaptasi secara terus menerus. Tapi kalau dia tidak bisa melewati itu, sudah keburu sakit, nah mungkin itu yang akan menjadi masalah buat kita semua. Makanya kalau memang teman-teman pengen menjalankan peternakan modern, kalau menurut saya sih silahkan tanam hijauan atau nyetok hijauan yang banyak aja teman-teman. Peternakan modern pun sebenarnya tidak perlu ngarit seperti tiap hari juga nggak apa-apa teman-teman, karena menurut pengalaman saya ya, hijauan segar itu masih bisa bertahan tanpa kita proses apa-apa. Kita berdirikan aja bisa bertahan sampai dengan 5 hari atau 6 hari teman-teman. Itu masih termasuk kategori segar teman-teman, bahkan itu bisa jadi hay teman-teman, tanpa kita perlakuan khusus ya. Kita arit terus kemudian kita letakkan aja, kita berdirikan terus kita taruh aja teman-teman.
itu masih bagus. Dan ketika dicoper ya itu masih habis oleh domba, baik daun-daun yang sudah kering atau batang-batangnya itu yang sudah sedikit kadar airnya itu akan habis oleh domba, tergantung mesin choppernya teman-teman. Mesin chopper yang lembut apa mesin chopper yang kasar, karena kalau mesin choppernya teman-teman itu yang kasar ya teman-teman harus mensiasatinya jangan arit sampai dengan batang-batang kerasnya gitu loh. Tapi kalau teman-teman punya mesin chopper yang bisa menghaluskan, silahkan arit dengan batang-batang kerasnya. Oke, gitu aja teman-teman ya video saya kali ini teman-teman, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you next time.